FM. Dipancar luaskan dari markas siap, Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro, Radio Metropolis, the best information and music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,3 FM Radio Metropolis, the best information and music. Selamat siang kerabat Metropolis, apa kabar Anda untuk kesempatan siang hari ini? Dan seperti yang sudah kita informasikan, bahwasannya hari ini akan ada program Metropolitan, program podcast kerjasama Metropolis dan juga Pengadilan Negeri Kota Metro, yang akan membahas satu tema, yaitu pengangkatan anak. Di studio Radio Metropolis atau di ruang podcast kita sudah hadir narasumber-narasumber yang akan menjelaskan seputar tema kita hari ini. Dan langsung saja saya serahkan ke rekan saya, ada Mbak Alia Nur Hafiza SHMKN sebagai host kita di podcast Metropolitan, hasil kerjasama Radio Metropolis dan Pengadilan Negeri Kota Metro. Silakan Mbak Alia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menyapa seluruh kerabat Metropolis, warga Kota Metro dimanapun berada. Kembali lagi bersama program Metropolitan, Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan, sebuah ruang dialog hukum yang berupaya menjembatani nilai-nilai keadilan dengan nurani-nurani kemanusiaan. Bersama saya Alia Nur Hafizah dari Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B yang akan mengisi ruang dengar para kerabat Metropolis sampai 60 menit ke depan. Telah hadir bersama saya di pagi hari yang cerah ini para narasumber yang kompetensi dan track recordnya tidak perlu diragukan lagi. Kerabat Metropolis sudah sangat ciamik dan memiliki pengalaman yang kompeten, yaitu para hakim Pengadilan Negeri Metro. Saya sapa terlebih dahulu. Di sisi kanan saya ada Bapak Muhammad Rizal Al-Rashid, Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Alia. Sehat ya Bapak ya? Sehat, terima kasih. Dan Mbak. di samping Pak Rizal, narasumber kita yang juga hakim Pengadilan Negeri Metro, ada Bapak Kemal Syafruddin, Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Alia. Sehat Pak Kemal? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak-Bapak hakim, sudah siap on fire untuk mengisi episode kita pada pagi hari ini? Siap. Kami Siap on ya. fire sekali. Mbak Alia. Jelas dari semangatnya siap sih Pak untuk mengedukasi kerabat Metropolis dimanapun berada. Dan untuk episode kali ini kami akan mengangkat sebuah isu yang menurut saya sudah cukup lekat di masyarakat. Jadi bukan merupakan isu yang asing lagi, dan tapi masih menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Dan isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan aspek sosial. Sehingga itu kenapa isu ini sangat menarik untuk kita kaji bersama-sama pada pagi hari ini ya Bapak-bapak ya. Yaitu tentang pengangkatan anak. Langsung saja Bapak Rizal dan Bapak Kemal. Saya mulai dari Pak Rizal dulu ya Pak ya. Bapak, saya mau tanya terkait pengangkatan anak. Sebenarnya dari sisi hukum positif kita, sebenarnya pengangkatan anak itu apa sih Pak? Definisi dan ruang lingkupnya. Baik, jadi secara mudahnya pengangkatan anak itu adalah proses pengalihan haknya dia, anak ini, dari orang tua aslinya, dari kemudian wali aslinya atau keluarganya menuju kepada orang tua angkatnya. Nah, mengenai hal ini perlu kemudian kita cermati aturan-aturan hukumnya, ya. Aturan hukumnya mengenai pengangkatan anak ini ada fokusnya pada di PP 54 tahun 2007, yang kemudian PP ini muncul dikarenakan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2002 yang kemudian terus diperbaharui sampai saat ini. Mengenai anak ini sendiri di PP ini unik, Mbak. Jadi mengenai anak ini berbeda mengenai definisi anak. Kalau secara hukum kita ngomong cakap bertindak. Perlu saya jelaskan sedikit ya. Silakan Bapak. Baik. Jadi kalau definisi secara hukum ada 3 kategori. Yang pertama ada yang namanya reh bufukhet.
atau wenang secara hukum, atau itu anak yang kemudian dalam kandungan ketika lahir kemudian dia hidup, dia memiliki hak hukum sampai kemudian dia itu meninggal, ya, pasal 2 BW dan sampai kemudian pasal 833 BW. Kemudian yang kedua ini ya ini tadi apa itu handling bawamhead atau cakap bertindak, ya. Cakap bertindak ini seseorang yang kemudian 18 tahun atau kemudian dia sudah menikah. Nah, anak ini tentunya berarti kebalikan dari itu, kontrarionya, berarti belum 18 tahun dan kemudian belum menikah. Ini sebenarnya anak dalam definisi hukum. Nah, ternyata terkait dengan anak dalam konteks pengangkatan anak ini adalah anak dengan ketentuan khusus sesuai dengan suatu hak yang khusus. Itu kalau dalam hukum kita namakan handling bevugheid, ya. Jadi dia punya hal khusus. Di sini dijelaskan bahwa yang namanya anak itu adalah sebelum 18 tahun. Tidak melihat apakah kemudian anak itu sudah menikah ataukah kemudian belum. Gitu. Kemudian untuk pengangkatan anak secara singkat saja itu bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun kemudian warga negara asing. Mungkin itu. Jadi yang dapat mengangkat anak dalam hukum positif kita itu sebenarnya siapa saja, bisa WNI, bisa juga warga negara asing ya Bapak ya. Saya beralih ke Pak Kemal mungkin Bapak. Melihat banyak fenomena, bukan fenomena mungkin ya Bapak ya, banyak kita lihat di sekitar, di tengah-tengah masyarakat, fenomena masyarakat sering sekali pasangan yang menikah dan belum dikaruniai keturunan, kemudian pasangan ini mengangkat anak dengan tujuan mancing momongan, tanda kutip nih Bapak-bapak, mancing momongan. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari sisi hukum positif pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan seperti itu diperbolehkan, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Alia. Tentunya begini, saya menambahkan ya yang dijelaskan Pak Rijal sedikit saja, tak cuplik terkait dengan apa toh anak angkat. Tadi beliau menyampaikan pengangkatan anak, saya tambahi terkait dengan anak angkat itu apa pengertiannya. Nah, dalam PP 54 2007 itu, anak angkat itu adalah seorang anak yang hak terkait dengan permasalahan asuhnya, terkait dengan pendidikannya, terkait dengan tumbuh kembang anaknya, dan itu dari orang tua kandungnya dialihkan kepada orang lain atau calon orang tua angkat melalui penetapan atau putusan pengadilan. Kenapa ada putusan? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rijal, yang dilakukan pengangkatan oleh WNA itu harus wajib menggunakan putusan pengadilan. Saya lanjutkan Mbak Alia terkait dengan pertanyaan Mbak Alia tadi, bahwa sebetulnya tujuan pengangkatan anak itu adalah terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak. Terus tadi Mbak Alia, bagaimana ketika ada seseorang pasangan sudah menikah sekian lama belum dikaruniai momongan, apakah boleh karena tujuannya untuk mancing anak? Boleh-boleh saja. Yang penting pada intinya, pertama, dalam undang-undang kita, baik itu di Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan permasalahan administrasi kependudukan dan PP 54 2007 serta Peraturan Menteri Sosial 111, kalau nggak salah 111, betul atau 110? Sekitar 110 kalau 110 ya, iya, ya, Pak. tahun 2009. Saya agak lupa nomor itu. Yang terpenting adalah terpenuhinya satu, syarat dari calon anak angkat itu sendiri, dan yang kedua, calon orang tua angkat itu. Nah, di dalam PP 54 2007 itu sudah dijelaskan secara gamblang terkait dengan syarat-syarat apa saja. Kerabat Metropolis bisa dibaca dan dipahami syarat-syarat apa yang memang wajib dipenuhi dari calon anak angkat dan calon orang tua angkat tersebut. Saya cuplik sedikit bahwa di antaranya minimal anak itu berusia 18 tahun ke bawah. Karena kalau sudah di atas 18 tahun tidak bisa namanya anak angkat. Tapi kalau anak mantu mungkin boleh. Rijal, begitu ya? Boleh ya Pak. Nah, kemudian kita sedikit saja. Nah, untuk calon anak angkat itu
dia ini ada di situ, yang diprioritaskan itu adalah harus di bawah 18 tahun dan di bawah 6 tahun serta memiliki kebutuhan khusus. Kerabat Metropolis di sini terkait dengan memiliki kebutuhan khusus ini saya tidak menjelaskan secara rinci ya. Artinya adalah memiliki kebutuhan khusus itu seperti apa ya namanya, saya mengatakan itu ya memang diperhatikan lebih saja lah, bahasa saya itu seorang anak itu wajib diperhatikan lebih. Nah, untuk syarat dari calon orang tua angkat minimal itu 30 tahun dan tidak lebih dari 55 tahun. Kenapa hal demikian itu tertulis? Karena dilihat dari segi kesehatan fisiknya itu satu, dan yang kedua bagi syarat calon orang tua angkat ini tentunya satu, dia harus sehat jasmani, ya kan. Kedua, misalnya dia ini tidak memiliki rasa yang sesama jenis, karena itu luar biasa, tidak boleh atau dilarang keras dalam hukum kita. Kemudian sudah pernah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan. Dan ketika misalnya seseorang itu sudah memenuhi syarat-syarat bagi calon anak angkat dan calon orang tua angkat, maka meskipun tadi Mbak Alia mengatakan bahwa untuk memancing anak itu kan apa ya, dalam kebiasaan kita saja ya, kebiasaan aja sih, Pak. Atau dalam undang-undang kita. Jadi menurut saya boleh saja, dan itu saja. tidak ada masalah. Yang penting tadi syarat-syarat terpenuhi antara calon anak angkat dan calon orang tua angkat, serta dalam tujuannya, dalam posita permohonannya itu tertulis demi kepentingan terbaik bagi anak. Itu Mbak Alia. Oke, Bapak, saya izin menggarisbawahi sedikit pernyataan dari Pak Kemal tadi, bahwasannya selama dalam posita ditekankan bahwa pengangkatan anak ini memang bertujuan untuk kepentingan anak. Betul. Ya Pak. Jadi sejauh apapun alasannya untuk memancing momongan atau apa tanda kutip itu diperbolehkan, selama memang tujuannya yang harus diprioritaskan adalah kepentingan si anak yang diangkat. Betul. Lalu bagaimana misalnya nanti apabila si calon orang tua angkat ini menikah, sudah berkeluarga ya, lalu memiliki anak kandung dalam kondisi sudah mengangkat anak gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Apa perlakuannya tidak boleh dibedakan atau seperti apa Pak? Pertanyaannya ke saya. Iya Pak. Oke Mbak Alia. Saya masih lanjut ke Pak Kemal ini Pak. Jadi gini, ketika misalnya pasangan sudah menikah, kemudian memiliki anak, ya, kemudian ingin mengangkat anak, diprioritaskan memang begini, diprioritaskan itu yang belum memiliki momongan. Tetapi jikalau memang betul pasangan suami istri itu mengangkat anak lagi, meskipun pasangan tersebut sudah memiliki anak kandung, maka tidak masalah, dan yang penting disesuaikan dengan syarat-syarat yang tadi plus kemampuan finansialnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan bagaimana kesejahteraan si anak angkat ini. Karena ketika nanti misalnya anak kandungnya usia 4 tahun, anak angkatnya usia 3 tahun, ya kan? Yang satu makan keju, ya toh? Betul. Yang satu makan singkong, kan nggak boleh begitu. Iya, bukan yang terbaik lagi Pak ya. Itu bukan yang terbaik lagi. Jadi artinya kenapa undang-undang itu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah 54/2007 ditekankan di situ, tujuannya seperti itu. Harus dilihat juga kemampuan finansial dari calon orang tua angkat. Ketika memang betul amit ngomong penghasilannya cukup mapan dan ibaratnya sudah oke lah, pasangan tersebut ingin mengangkat anak misalnya lebih dari satu, monggo, tidak masalah. Yang penting jelas tadi di awal saya tekankan bahwa syarat semuanya terpenuhi dan tentunya kemampuan finansial itu cukup, seperti itu.
Cukup. Jadi selama orang tua angkat dapat menjamin bisa mencukupi kebutuhan si anak angkat, hal itu dimungkinkan saja terjadi ya Bapak Kemal ya. Betul. Terima kasih Pak Kemal. Sekarang saya beralih ke Pak Rizal. Sebelum kita mengakhiri sesi 1 podcast atau siniar kita pada pagi hari ini, Bapak Rizal, apakah ada hal yang ingin disampaikan terkait pengantar dari pengangkatan anak ini Pak? Jadi kalau bahas syarat dan nanti prosedur detailnya, formal kita ada sesinya Pak. Jadi kerabat Metropolis juga tetap harus stay tune karena di sesi 2 dan ketiga kita akan bahas lebih lanjut. Tapi untuk pengantarnya apa Pak Rizal, ada hal-hal yang mau ditambahkan lagi Pak? Oke, garis bawahnya terkait dengan pengangkatan anak, yang pertama adalah dia harus beragama sama, dengan kemudian anak harus sama dengan calon orang tua yang mengangkat. Nah, kemudian ketika dalam suatu wilayah ternyata anak itu tidak diketahui agamanya apa begitu ya, akan dilihat kemudian lingkungan dari anak itu ada, agamanya apa. Nah, dalam penjelasannya dikatakan bahwa lingkupnya adalah terkait dengan satu lingkup kelurahan. Jadi satu kelurahan itu agamanya apa, kemudian anak itu dilabeli agama yang sama. Yang kedua adalah yang paling penting, pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah. Bahasa Islamnya adalah nasab ya, dengan orang tua asli. Sehingga muncul nanti kewajiban untuk kemudian menyampaikan kepada anak, ketika kemudian dia sudah bisa disampaikan dengan catatan, ada kebijaksanaan untuk menyampaikan bahwa siapa orang tua sebenarnya dari anak tersebut. Nah, ketika kemudian anak ini tidak terputus hubungan darahnya, maka kita harus mengingat bahwa di pasal BW 832 ya, mengenai waris, 830 waris itu terbuka ketika kemudian pemberi waris itu meninggal. Kemudian 32 dikatakan bahwa waris hanya bisa diberikan untuk 2 kategori. Yang pertama, seseorang yang memiliki hubungan darah baik secara hukum maupun di luar hukum. Yang kedua adalah suami atau istri yang kemudian hidup paling lama. Jadi hanya itu, hanya ketika jadi hubungan darah ini tetap kepada ada kepada orang tua aslinya, kandungnya, yang implikasi hukumnya tadi di pasal 832. Jadi justru pengangkatan anak ini tidak boleh memutus hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Betul, ya? itu garis bawahnya. Itu hal penting garis yang bawahnya. harus digarisbawahi oleh kerabat Metropolis semua yang mendengarkan siniar ini, bahwa pengangkatan anak boleh saja dilakukan, mendapatkan penetapan pengadilan begitu, tapi tidak boleh memutus hubungan antara si anak dengan orang tua kandung. Betul. Berarti orang tua angkat justru harus memberitahu Pak, atau gimana Betul. Pak? Harus berkewajiban memberitahu si anak siapa orang tua kandungnya. Betul. Dengan bijaksana. Dengan bijaksana ya, dengan cara-cara yang dianggap ya bisa diterima oleh psikolog dari anak. Iya, benar. Jangan sampai lihat kemudian kondisi anak lihat juga kondisi, ya Pak. betul. Bagaimana cara memberitahunya, tapi itu wajib berarti ya Pak. Wajib. Wajib. Itu menurut saya itu perlu di garis bawahi juga Pak, karena kan banyak juga praktek di masyarakat ini kalau kita sudah mengangkat anak, berarti ini anak saya nih. Kemudian ya kita bagaimana caranya kita putus komunikasinya dengan orang tua kandungnya, justru supaya dia tidak mencari-cari orang tua kandungnya gitu. Justru hal itu berarti tidak boleh dalam hukum positif kita ya Pak ya. Tidak boleh. Betul. Oke, kerabat Metropolis, kita akan kembali lagi di sesi 2, ada prosedur dan syarat-syarat formal yang akan kita bahas. Tetap stay tune bersama kami. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedarah atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Ketiga, surat keterangan keluarga. Setelah itu, keempat, fotokopi KTP dan KK. Kelima, dokumen pendukung hubungan keluarga seperti akta kelahiran. Dan terakhir ialah materai 10.000. Nah, sesudah melengkapi dokumen sebelumnya, maka Anda dapat datang ke Pengadilan Negeri Metro
Setelah itu, petugas pengadilan negeri Metro akan memverifikasi kelengkapan dokumen yang sudah dilengkapi. Selanjutnya, menunggu persetujuan ketua pengadilan. Jika disetujui ketua pengadilan, maka surat itu akan dibuatkan penetapan surat kuasa insidentil atas nama pengaju. Nah, sudah tahu kan apa itu surat kuasa insidentil? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Halo masyarakat pencari keadilan. Ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan. Selamat pagi kerabat Metropolis, kembali lagi di Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Dan tadi di sesi 1 kita sudah membahas mengenai pengangkatan anak secara umum, secara general, ruang lingkup. Saya sudah menanyakan pendapat dari para narasumber, bapak-bapak hakim pengadilan negeri Metro. Dan di sesi 2 ini kita akan membahas hal-hal yang lebih teknis, yaitu mengenai tahapan, mekanisme dan persyaratan pengangkatan anak. Saya mungkin mulai dulu di sesi 2 ini dengan Bapak Rizal lagi ya Pak ya. Pak Rizal, bagaimana mekanisme pengangkatan anak? Jadi kalau kerabat Metropolis di luar sana mau ada niatan mungkin untuk mengangkat anak atau sejenisnya, bisa mengetahui seperti apa sih Pak sebenarnya mekanisme pengangkatan anak dalam hukum positif kita? Oke. Jadi untuk pengangkatan anak sendiri kita harus membedakan. Tadi sudah disebutkan bahwa pengangkatan anak itu bisa dilakukan antar warga negara Indonesia dan kemudian antar warga negara Indonesia dan kemudian warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia kita jelaskan terlebih dahulu, itu ada dua hal yang kemudian bisa dilakukan. Apabila kemudian dia sudah melakukan yang namanya kegiatan adat, jadi pengangkatan secara adat itu diajukan tetap kemudian dimohonkan ke pengadilan. Yang kedua secara undang-undang, kemudian itu juga dimohonkan ke pengadilan. Secara undang-undang ini ada dua Mbak, yaitu yang pertama pengangkatan langsung dari orang tuanya, kemudian yang kedua dari lembaga, misalnya panti asuhan dan sebagainya, yayasan, badan hukum tentunya ya. Hukum ya Pak, siap. Kemudian saya jelaskan satu-satu mengenai adat ya. Jadi begini, masyarakat adat itu banyak sekali yang kemudian sudah melakukan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk meneruskan garis keturunannya, patrilineal, misalnya dalam acara-acara adat tertentu harus kemudian garis keturunan laki-laki yang kemudian mewakili, misalnya demikian. Maka ketika dia tidak punya anak laki-laki, maka dia mengangkat anak dari kemudian yang punya anak laki-laki. Betul Pak. Ketika kemudian itu dilakukan, pada pokoknya dari aturan yang ada itu kemudian diterima, ya. Tadi sudah dijelaskan aturan-aturannya, undang-undangnya, PP-nya sudah dijelaskan, diterima untuk kemudian diajukan ke pengadilan untuk diajukan permohonan. Syaratnya apa? Sudah dilakukan yang namanya upacara adat. Jadi adat itu punya karakteristik hukum khusus ya. Misalnya dari penelitian seorang ahli hukum Belanda namanya Terhar, sempat kemudian bukunya diterjemahkan, dalam judul bukunya adalah Azas dan Azas Hukum Perdata, begitu ya. Azas dan susunan hukum perdata. Ya, Terhar ini kemudian mengatakan bahwa karakteristik Indonesia itu hukum adatnya adalah terang dan tunai. Begitu ya. Enmalah tunai. Nah, terang itu bagaimana? Harus kemudian diumumkan, Mbak Alia. Kalau di adat itu pengumumannya biasanya pesta, upacara adat. Oke, jadi pengangkatan anak itu kalau dalam perspektif adat merupakan sebuah hal yang harus disebarkan. Diumumkan, betul. Siap, jadi kemudian setelah diumumkan, kemudian enmalah itu artinya atau tunai itu tidak bisa ditarik lagi. Sekali diangkat tidak bisa dikembalikan. Oh, berarti kalau dalam sisi adat tidak dikenal namanya pembatalan atau
Betul, Oh, betul. baik Nah, itu, Bapak. itu kemudian dikuatkan oleh pasal 912, dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung ya, 912K SIP 1975 yang mengatakan demikian. Sepanjang kemudian ada upacara adat yang diumumkan, maka pengadilan kemudian bisa menerima permohonannya Permohonan gitu. tersebut. Nah, kemudian yang perlu diingat, walaupun kita tadi menjelaskan di awal ada undang-undangnya, ada PP-nya begitu ya, seakan-akan sifatnya benar-benar kaku, harus melalui prosedur khusus begitu ya. Betul. Ternyata ada kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 53K PDT 1995, kemudian ada juga di nomor 1413K PDT 1988 yang melihat pengangkatan anak itu secara faktual. Jadi ketika kemudian anak itu dari kecil, bayi sudah kemudian dirawat oleh ibunya, oleh orang tuanya, maksudnya orang tua apa itu yang mengangkat, Orang tua kemudian dihitankan, Oke. kemudian disekolahkan, Wah. kemudian dikawinkan, begitu ya. Ternyata kemudian belum dimintakan ke pengadilan. Nah, itu bisa kemudian diajukan ke pengadilan bahwa pada dasarnya proses itu sudah merupakan pengangkatan anak. Oh, oke, secara Se- tidak langsung ya, sehingga Pak, ya. sehingga jadi begini, sehingga apa itu kedudukan anak itu sebagai anak terangkat bukan setelah keluarnya penetapan pengadilan, Betul. tapi kemudian sebelum itu sudah diakui. Oh, oke, jadi penetapan pengadilan Jadi, hanya memverifikasi. memverifikasi legitimasi Iya. saja, tapi sebenarnya proses atau tahapan pengangkatan anak itu sudah jauh terjadi sebelum penetapan itu pengadilan dikeluarkan. khusus untuk yang tadi ya, Khusus untuk dari yang ini kecil ya, sudah Pak. dirawat Iya, ya, khusus tapi kalau untuk ini. kemudian hal-hal yang lain mulai berlaku statusnya sebagai anak yang diangkat itu setelah penetapan atau pengadilan. putusan pengadilan tadi Oh, yang sudah dijelaskan oleh Pak Kemal perbedaannya gitu. Siap, Bapak. Terus kemudian tadi ditanya ya sama Mbak Alia mengenai hal yang khusus ya terkait dengan pengangkatan anak ini. Syarat-syaratnya yang pasti adalah tadi sudah dikatakan ada mengenai adat sudah jelas, kemudian menurut undang-undang sudah jelas ada 2. Nah, kemudian menurut pengangkatan anak oleh warga negara asing. Nah, sebenarnya syaratnya itu sama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan penambahan ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Kemal beberapa syaratnya sebenarnya ada di pasal 13 ya PP 54 tahun 2007 begitu ya. Iya, Saya bacakan yang pertama itu adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian berumur tadi sudah disebutkan paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun. Kemudian beragama sama tadi sudah disebutkan, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, tentunya nanti dibuktikan dengan SKCK, berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Nah, ini Pak, status menikah ini ada pengecualian. Jadi hukum itu menarik ya, selalu memberikan solusi terhadap hal khusus gitu. Nah, di pasal 14 dikatakan bahwa ketika kemudian yang mengajukan adalah single parent, boleh. Asalkan mendapat izin khusus ya dari Kementerian Sosial yang tentunya nanti bisa kemudian didelegasikan di Dinsos dalam level provinsi tapi ya. Tingkat provinsi Tingkat berarti provinsi. ya, Pak? Jadi garis bawahnya adalah provinsi. Iya. Kemudian tidak merupakan pasangan sejenis tadi sudah disebutkan, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak tadi sudah disebutkan. Dan kemudian proses pengangkatan anak ini harus diingat bahwa ada yang namanya jangka waktunya 2 tahun. Jadi saya mengangkat anak sekarang, 2 tahun lagi baru saya mengangkat anak dan maksimal 2. Iya, maksimal 2. Maksimal 2. Tidak boleh saya mengangkat anak itu 10, 11, ada ini 100. juga ya, Pak, minimal ada maksimalnya Iya. ya, Pak. Kecuali Seberapa kemudian banyaknya. anak itu kembar, maka bisa langsung diangkat saat itu juga. Oh, begitu. Jadi anak ini kembar langsung saat ini, jadi tidak usah nunggu 2 tidak tahun. usah nunggu 2 tahun. Terus Siap. juga sama ketika anak itu cacat. Ada boleh. pengecualian. Oh, ada Nah, jadi pengecualian, Pak. yang tadi itu terkait dengan ketika anak itu sehat pada umumnya ya. Siap, ya, benar, Nah, Pak. ini yang paling penting dari semua aturan yang ada itu ya, garis bawahnya kepentingan yang terbaik bagi anak. Oke. Jadi Lagi-lagi kembali ke kepentingan yang terbaik anak. baik. Saya teruskan ya tadi syarat-syaratnya ya. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, kemudian tadi ya belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak, kemudian membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat begitu ya. Kemudian telah mengasuh calon anak angkat. Nah, ini menarik. Paling singkat 6 bulan sejak
izin pengasuhan diberikan. Jadi kemudian sebelum dia mengajukan permohonan, dia menghadap terlebih dahulu ke Dinas Sosial Provinsi, Menarik mengatakan nih, Pak. ya Iya. bahwa saya ingin mengasuh anak. Kemudian diberikan izin, kemudian diberikan waktu selama 6 bulan untuk kemudian diamati caranya, kemudian bagaimana dia merawat anak, apakah kemudian pantas sebagai orang tua. Dari pengamatan itu muncullah rekomendasi atau izin dari dinas sosial tersebut. Selain itu tentunya dinas sosial yang dimaksud adalah dinas sosial dalam konteks provinsi ya. Provinsi tingkatnya ya Pak. Kemudian adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. Kalau yang ini setempat pekerja sosialnya itu Berarti dalam berbeda. tingkat kabupaten atau Kabupaten kota kota juga. boleh. Mungkin itu ya Mbak ya yang kemudian kami sampaikan. Oke, ini saya menanggapi syarat-syarat yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya ada syarat yang tadi Bapak sampaikan harus lapor ke dinas sosial setempat di setingkat provinsi sebagai syarat. Jadi kalau saya menangkapnya bahwa sebenarnya kerabat metropolis di luar sana yang hendak mengajukan pengangkatan anak, jauh sebelum mereka mengajukan permohonan ke pengadilan, mereka harus terlebih dahulu mengajukan izin ke dinas sosial. Benar begitu Pak? Ya, jadi yang pertama itu untuk mengasuh anak yang terlebih dahulu. Jadi nanti dalam proses itu akan kemudian diamati. Oke. Jadi asesmen itu bukan ranah pengadilan, tapi ranah Kementerian Sosial, Iya. begitu ya. Yang kemudian didelegasikan ke level provinsi, Iya, begitu ya. benar, Pak. Mengenai bagaimana orang tua itu bisa kemudian bertanggung jawab sebagai orang tua. Tadi kan ada syaratnya nih. Iya. Syaratnya orang itu tidak berhubungan sejenis. Benar, Pak. Syaratnya itu orang itu mampu bisa dibuktikan dengan struk gaji. Tapi apakah hanya itu yang dilihat? Iya. Kan tentunya tidak. Tentunya Karena kita tidak. bicara mengenai bagaimana orang tua bisa kemudian memberikan pelayanan psikologis dan pelayanan fisik yang baik pemenuhannya kepada anak. Jadi harus ada pengawasan. Kalau kemudian ternyata orang tua itu walaupun kaya, ternyata kemudian tidak bertanggung jawab kepada calon anak yang mau diangkat, ya tentunya tidak akan keluar izin. Begitu ya. Jadi ada pengawasan yang nantinya juga harus kemudian disampaikan kepada pengadilan. Itu jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada pernyataan mau memperjuangkan kepentingan terbaik dari anak. Begitu ya. Itu tapi buktinya apa? Pengadilan tidak bisa kemudian mengamati di rumah. Betul. Pengadilan hanya di ruang sidang. Di sidang, begitu. betul, Pak. Iya. Iya, yang mengamati adalah Kementerian Kementerian Sosial, begitu, yang kemudian melihat, melakukan asesmen. Jadi sebelum anak itu diangkat ada tahapan seperti katakanlah itu seperti ya Pak. Perangkatan. Si calon orang tua angkat ini diberikan waktu untuk bersama anak yang hendak diangkat. Bagaimana? Betul. Benar begitu ya Pak Kemal ya? Betul. Kemudian keluar sehingga kemudian nanti dinas sosial mengeluarkan sejenis surat rekomendasi, dan surat rekomendasi tersebut dijadikan dasar atau bukti untuk kemudian mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Begitu ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Oke. Mohon maaf Mbak Lia, tadi ada yang satu yang kelewatan terkait dengan luar negeri Mbak Lia. Iya Pak. Ketika warga negara asing kemudian hendak mengangkat anak ya, jadi dia harus punya izin khusus dari kemudian negara asalnya dia, pemerintahan negara asalnya dia, dan kemudian izin khusus tambahan dari pemerintah Indonesia. Jadi ada tambahannya. Dan kemudian lebih rumit ya Pak lebih ya, rumit. kalau WNA Iya. ya. Kalau yang tadi warga negara Indonesia itu bisa dari orang tua langsung. Kalau warga negara asing tidak boleh. Harus dari lembaga. Harus dari lembaga. Dan kemudian dia punya kewajiban untuk kemudian melakukan pelaporan. Kalau dia tinggal di luar negeri, maka dia memberikan laporannya kepada Dubes atau ya perwakilan Indonesia di luar negeri, begitu. Minimal 1 tahun 1 kali sampai anak itu dewasa. Oke, jadi kalau WNA mengangkat WNI itu boleh dimungkinkan boleh, saja, tapi syaratnya memang begitu. sedikit lebih rumit Lebih ya, rumit, Pak? begitu, Iya. harus menerima laporan. Dan ingat ya Mbak ya, ketika orang itu sudah melakukan pengangkatan anak, walaupun warga negara Indonesia walaupun warga negara asing, tetap ada yang namanya pengawasan. Oke. Karena Indonesia ini fokusnya membuat suatu aturan itu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Betul. Jangan sampai kemudian setelah kemudian diberikan itu penetapan yang sebelumnya misalnya dia di depan tim asesmen itu baik, selama 6 bulan dia bertahan dengan sabar, baik, iya, begitu ya. Pak. Ternyata kemudian setelah keluar penetapan dia berubah, keluar aslinya. Jadi ya, itu nggak boleh. film Cinderellanya keluar nggak begitu, tidak. Ya itu tidak boleh. Metropolis yang begitu ya. Oke, untuk pengawasan itu nanti akan kita singgung di sesi keempat ya Pak ya. Boleh, sedikit-sedikit. Saya beralih ke Pak Kemal. Kayaknya kalau dari ekspresi dan raut wajahnya saya yakin Pak Kemal ini punya banyak hal untuk dikatakan, untuk diungkapkan terkait apa Pak? Mau menambahkan apa terkait, mungkin Bapak mau menambahkan terkait syarat atau administrasi pengangkatan anak Pak?
luar biasa penjelasan rekan saya Mbak Pak Alia ya. Rizal. Pak Rizal ini memang sudah luar biasa mencakup semuanya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan terkait dengan pengangkatan anak ini oleh warga negara asing, karena ini sifatnya adalah ultimum remedium atau pilihan paling akhir ketika memang tidak ada lagi WNI yang ingin mengangkat calon anak angkat tersebut. Nah, terus bagaimana kita dari tadi ini kan mendiskusikan terkait dengan pengangkatan anaknya ya, proses pengangkatan anaknya, tapi kita ini kan belum membahas bagaimana teknis pencatatan administrasi atas penetapan atau putusan dari pengadilan terkait dengan pengangkatan anak. Apa kaitannya? Karena begini Mbak Alia, kalau kita berbicara proses pengangkatan anak, kita tidak menjelaskan terkait dengan proses pencatatannya, nanti masyarakat kerabat metropolis bingung. Duh, saya nih kalau sudah ada penetapan pengadilan, terus saya harus ngapain lagi? Ya kan begitu kan? Iya, selanjutnya. Karena meskipun sudah ada penetapan pengadilan atau putusan pengadilan terkait dengan pengangkatan yang dilakukan oleh WNA, tapi mohon maaf, masyarakat tidak tahu selanjutnya seperti apa, maka nanti kan bagaimana administrasi pendudukannya, administrasi sipilnya seperti apa? Karena di dalam ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 23 2006 Junto 24 2013 itu kadang masih banyak kekeliruan. Kita mau bahas sekarang atau di episode selanjutnya ini atau di boleh selanjutnya? di-spill sedikit saja mungkin, Pak. sedikit. Jadi nanti teman-teman saya akan menjelaskan itu bagaimana prosedur terkait dengan prosedur pencatatan sipilnya terkait dengan penetapan pengangkatan anak. Tapi lagi-lagi kita tekankan bahwa pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan penuh ketelitian Mbak Alia, karena tidak dipungkiri bahwa kalau terjadinya tindak pidana perdagangan orang, karena rawan sekali, maka dari itu kenapa toh ketika ada WNA itu harus lewat putusan. Kalau berbicara putusan itu kan kita ngomong masalah upaya hukum selanjutnya ya. Betul Bapak. Nah, sampai kasasi itu seperti apa? Nah, karena nanti dilihat, karena takutnya ketika itu dilakukan oleh WNA, calon anak angkat atau yang sudah ditetapkan lewat putusan ini, anak angkat ini nanti akan dijadikan perdagangan, TPPO. Jadi maka dari praktekannya itu ya, Pak? iya, rawan disalahgunakan ya Pak ya, betul. wewenangnya ini ya Pak ya. Maka dari itu ya kita sebagai saya dengan Pak Rizal ini hakim betul. Pengadilan Negeri Metro, kita harus waspada dan penuh kehati-hatian dalam proses pengangkatan anak. Nah, Amit, saya menambahkan sedikit terkait dengan mekanisme yang tadi Pak Rizal sampaikan. Kalau di pengadilan negeri ya kan biasanya kan diajukan oleh yang non muslim ya kan, sedangkan untuk yang di pengadilan agama ya kan itu adalah muslim pengangkatan anaknya. Tapi di masyarakat itu terkadang kejadian yang muslim mengajukan di pengadilan negeri. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizal bahwa kalau sudah dilakukan mekanisme pengangkatan atau prosedur secara adat, maka itu boleh. Jadi didaftarkan permohonan pengangkatan anak itu di pengadilan negeri. Itu Mbak Alia. Nah, seperti itu dulu ya. Seperti nanti dulu kayaknya yang lebih Bapak. lanjut kita akan Kerabat bahas. Metropolis jangan kemana-mana, kita jeda sebentar, kembali lagi di sesi 3 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di program Metropolitan. Halo, saya akan memberikan tutorial singkat mengenai cara menggunakan barcode pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Pertama, gunakan kamera ponsel Anda
untuk memindai kode QR barcode yang tersedia. Silakan login menggunakan email yang Bapak Ibu miliki. Kedua, silakan isi data diri, deskripsi laporan, lokasi tempat laporan, lampirkan foto pemeliharaan, dan lain-lain. Ketiga, setelah semua data diri diisi, klik tombol submit atau kirim laporan, lalu tinggal menunggu tim terkait untuk direspons. Demikian tutorial singkat untuk pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Semoga dapat membantu. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Halo, saya akan memberikan tutorial singkat mengenai cara menggunakan barcode pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Pertama, gunakan kamera ponsel Anda untuk memindai kode QR barcode yang tersedia. Silakan login menggunakan email yang Bapak Ibu miliki. Kedua, silakan isi data diri, deskripsi laporan, lokasi tempat laporan, lampirkan foto pemeliharaan, dan lain-lain. Ketiga, setelah semua data diri diisi, klik tombol submit atau kirim laporan, lalu tinggal menunggu tim terkait untuk direspons. Demikian tutorial singkat untuk pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Semoga dapat membantu. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Halo, saya akan memberikan tutorial singkat mengenai cara menggunakan barcode pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Metro. Pertama, gunakan kamera ponsel Anda untuk memindai kode QR barcode yang tersedia. Silakan login menggunakan email yang Bapak Ibu miliki. Kedua, silakan isi data diri, deskripsi laporan, lokasi tempat laporan, lampirkan foto pemeliharaan, dan lain-lain. Dipancarluaskan langsung dari kawasan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro. Menyajikan ragam informasi dan berita terkini, juga menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara.
Traveling News hadir setiap pukul 8 hingga 10 pagi di channel 91,3 FM Radio Metropolis, the best information and music. 91.3 Kerabat Metropolis, kembali lagi pada program Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Kita lanjut di sesi 3. Bapak Hakim masih semangat ya Bapak Semangat, ya? tetap semangat. Masih semangat walaupun banyak, saya hostnya banyak pertanyaan nih. Saya mulai dari di sesi 3 ini, saya mulai dari Pak Kemal dulu ya Pak, izin Pak. Karena kita dari pengadilan dan Bapak juga adalah hakim gitu Pak. Saya tertarik mengulik sudut pandang hakim dalam pengangkatan anak. Hakim dan pengadilan lah Pak ya, untuk pengangkatan anak. Mungkin Bapak Kemal bisa jelaskan kepada kerabat Metropolis bagaimana mekanisme bagaimana mekanisme permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan Pak. Oke, terima kasih Mbak Alia, kerabat Metropolis. Jadi terkait dengan prosedurnya, pertama tentunya kita membuat permohonan. Permohonan itu didasarkan posita dan petitumnya itu harus saling berkorelasi, dan tentunya disiapkan dulu bukti-buktinya. Memang agak berat kerabat Metropolis untuk prosedur pengangkatan anak, karena ada banyak yang harus dipenuhi syarat bagi calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Setelah itu nanti persidangan majelis hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan itu akan memeriksa dengan cermat. Apabila sesuai dengan bukti-bukti dan sesuai dengan petitum dan positanya jelas berkorelasi dengan petitumnya, biasanya sih dikabulkan oleh hakimnya ya, dengan catatan bahwa memang itu jelas ya bukti-buktinya, fakta hukumnya jelas untuk apa mengajukan prosedur pengangkatan anak. Setelah ditetapkan oleh pengadilan, maka yang menjadi tugas dari si pemohon ini adalah terkait dengan prosedur pencatatan administrasi kependudukannya. Memang banyak dalam praktek Bapak Ibu kerabat Metropolis kadang begini, saya mau mengajukan di tempat saya aja lah, lebih dekat gitu. Padahal terkadang ini kita ini maksudnya mau gampangnya saja. Padahal rezimnya PP 54 2007 ditambah dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Catatan Sipil itu, di situ dijelaskan bahwa ada surat edaran Mahkamah Agung juga nomor 2 tahun 79, kemudian nomor 6 tahun 83 yang terbaru SEMA nomor 3 tahun 2005. Itu pada intinya begini, bahwa terkait dengan pengajuan proses pengangkatan anaknya itu ada di tempat calon anak angkat itu berada. Dan pencatatannya itu ada di tempat di mana pemohon itu berada. Saya ambil contoh nih Mbak Alia, misalnya. Boleh nih Pak, biar lebih mudah dipahami dan diterima oleh kerabat Metropolis. Biar lebih jelas begini. Iya benar. Si A ini adalah orang yang ingin mengangkat anak, ya. Anaknya ini, calon anak angkatnya ini ada di kota Semarang. Si A ini dari kota Metro. Nah, kemudian si A ini wajib hukumnya kalau memang ingin mengangkat anak tersebut, mengajukan permohonannya kemana? Ke Pengadilan Negeri Semarang. Nah, ketika sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, ketika itu dikabulkan oleh hakimnya, maka prosedur pencatatan dari administrasi ada di tempat tinggal pemohon. Di mana itu? Di kota Metro. Lain halnya jika misalnya si pemohon ini sudah mengasuh sejak bayi, ya toh, selama sampai dengan SD. SD itu berapa tuh usianya Mbak Alia? 6-7 tahun ya? Iya, 6 ya berapa? 6 sampai 7 tahun. Nah, tapi dia ini
hanya sekedar mengasuh. Tidak. Suatu ketika dia ingin mengangkat anak tersebut. Nah, pasti toh orang tua kandungnya yang di Semarang ini kan sudah ikhlas dalam tanda kutip, ya sudah dibantu mengurusi anak saya dari bayi misalnya sampai dengan usia SD seperti itu. Nah, tentunya kan pasti orang tua kandungnya sudah meng-ACC lah kalau toh memang mau diangkat anaknya. Sebagai anak. Misalnya apalagi kalau misalnya mohon maaf dari keluarga yang pendapatannya ya mohon maaf sangat amat cukup lah ya, seperti itu. Nah, itu bagaimana kok berbeda? Tentunya begini, ketika hal demikian maka si calon anak angkatnya ini kan sudah 6-7 tahun bersama si calon orang tua angkatnya di kota metro. Tentunya maka permohonan pengangkatan anak itu diajukan ya di kota metro, di pengadilan agama atau pengadilan negeri kota metro, seperti itu. Nanti setelah misalnya dikabulkan, maka amar putusan dan penetapan hakimnya itu harus memuat, ditulis di catatan pinggir, akte kelahiran, nomor sekian, atas nama siapa, itu tertulis menjadi ada orang tua angkatnya di catatan pinggirnya. Kenapa? Itu berhubungan dengan administrasi di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kota tersebut. Jadi nanti ketika Bapak Ibu warga kota metro baik yang Islam ataupun yang non-Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana sudah dijelaskan oleh kami dari tadi oleh Mbak Alia, Pak Rizal dan saya, tentunya dapat dilihat dengan teliti di mana saya mengajukannya dan di mana juga saya melakukan prosedur pencatatan administrasi kependudukannya supaya tidak bingung lagi. Nanti misalnya ada orang yang mengajukannya, saya mengajukan di Tanjung Karang sajalah misalnya seperti itu. Loh, kalau saya hakimnya misalnya, kamu tinggal calon anak angkat di metro, kamu mengajukan di Tanjung Karang, ya salah. Itu tidak bisa. Jadi di mana di tempat calon anak angkat itu berada dan hasilnya pencatatannya ada di tempat tinggal di mana pemohon itu berada. Seperti itu terkait dengan prosedur persidangan dan setelah mendapat penetapan atau putusan dari pengadilan terkait dengan WNA. Seperti itu Mbak Alia. Jadi pengangkatan anak dan pencatatan administrasinya memang adalah dua hal yang berbeda ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau prosedur pengangkatan anaknya diajukan di yurisdiksi atau wilayah hukum di mana pengadilan di mana anak tersebut berdomisili. Betul. Tetapi ketika kita berbicara mengenai pencatatan administrasinya, justru dicatatkan di domisili si pemohon ya Pak. Yes. Yang mana pemohon itu berarti kan orang tua angkat ya Pak ya? Betul. Benar sekali. Oke. Seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Sekarang saya coba mau minta perspektif Pak Rizal. Kira-kira apakah ada peran-peran khusus mungkin dari hakim dalam pengangkatan anak ini Pak? Baik, tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kemal sangat lengkap ya. Nah, saya sampai bingung mau menambahkan di mana gitu. Jadi yang pasti hakim ketika kemudian melihat memang harus benar-benar peka ya. Tidak hanya kemudian melihat apa prasyarat-prasyarat yang sudah saya sebutkan dan sudah disebutkan oleh Pak Kemal, kita harus kemudian melihat apakah benar-benar orang tua itu memang pantas. Makanya nanti kalau kita lihat ada pengembangan syaratnya di 110 peraturan Menteri Sosial 110 nomor tahun 2009 ya. Iya, Pak. Nomor tadi dikatakan ada salah satu asesmen kejiwaan. Jadi ada asesmen kejiwaan daripada si calon orang tua. Jadi kita benar-benar harus sangat berhati-hati. Karena tadi ada resiko TPPU. TPPO ya, TPPO ya. Perdagangan orang ya. Jadi sangat dikhawatirkan. Anak ini rentan. Benar, Pak. Negara mencoba kemudian memposisikan anak ini yang rentan menjadi terlindungi, makanya kalau kita bicara mengenai PP, kemudian kita mencari pengertian terlantar tidak akan kita temukan di PP. Kita baru menemukan pengertian terlantar di Undang-Undang mengenai pelindungan anak. Iya, terlantar itu bagaimana? Terlantar itu ketika seseorang tidak maksimal memperoleh kebutuhan fisik psikisnya, basic needs-nya lah basic ya Pak needs-nya. ya. Jadi ya, Pak? bukan berarti kalau dipikir karena ada syarat-syaratnya ya di pasal 8 itu. Karena apa? Di PP orang kemudian bisa diangkat itu apa?
salah satunya itu ada kata-katanya jelas, terlantar. Jadi jangan-jangan kemudian difikirkan bahwa kalau anak ini terlantar berarti di tengah jalan. Bukan begitu ya. Iya, Pak, bukan begitu. Bukan tidak melulu anak terlantar itu anak yang di tengah jalan begitu. Compang-camping, kemudian kotor, dekil, baru bisa kemudian diangkat. Tidak harus iya. begitu ya. Jadi Pak. kalau anak ini nggak dekil, kita dekilkan dulu baru. Itu salah juga. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Jadi maksud terlantar itu basic need-nya memang belum terpenuhi. Mungkin penambahan ya, karena kemudian kalau kita bicara mengenai warga negara asing ya, ternyata ada juga warga negara Indonesia yang lahir di luar negeri yang kemudian bisa diangkat oleh warga negara asing. Jadi lahirnya bukan di Indonesia. Iya, tapi memang dia adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, dia di luar negeri, lahir di sana, kemudian dia ada di yayasan atau lembaga hukum yang ada di sana. Kemudian dia mau ngangkat anak ini, ngangkat anak. Warga negara iya. Gimana caranya? Tetap harus kemudian ke Indonesia. Diajukannya di Indonesia. Permohonannya di Indonesia ya Pak ya. Sekalipun anak tersebut sudah tinggal di luar negeri ya Pak betul. ya. Okay. Diajukan di mana begitu ya. Seyogyanya kalau terkait dengan hal-hal sifatnya hubungan keluar gitu ya, kita selesaikan di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya Pak. PN Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat. Ya. Mungkin itu ya penambahan Mbak. Jadi peran hakim ini lebih ke melihat syarat-syarat dan menilai apakah orang tua angkat ini benar-benar pantas dan tidak punya garis bawahnya niat terselubung gitu lah ya. Garis bawahnya di situ. Disitulah nurani seorang hakim membedakan hakim dari profesi lain ya Pak ya. Bisa menilai apakah calon orang tua angkat ini memang capable nih untuk mengangkat seorang anak atau ini punya niat terselubung nih gitu ya Pak ya. Mungkin satu lagi saya terlupa. Silakan, Pak. Untuk kehati-hatian ya ketika kemudian ada masyarakat adat tadi, walaupun kemudian dia mengaku bahwa saya sudah melakukan upacara adat. Ini foto-fotonya Pak. Iya, Pak. Ini apa? Lebih baik kita kemudian misalnya lebih berhati-hati untuk mendatangkan yang namanya tokoh adatnya, karena mengenai adat itu khusus. Adat itu untuk masyarakat hukum adat. Jadi, masyarakat hukum adat itu apa? Yang dia punya struktur adat. Jadi tidak sembarangan, misalnya saya ini orang Jawa, begitu ya. Kemudian di tempat saya ini sudah kota urban. Sudah campur ini, hukumnya macam-macam. Majemuk sudah ya. Majemuk, tidak ada kemudian yang namanya institusi adatnya. Tiba-tiba saya mengangkat anak secara tiba-tiba adat. Bapak mengklaim saya ini orang adat loh. Gitu. Itu kemudian dipertanyakan ya, begitu. Jadi harus kemudian kita legitimate yang namanya tokoh adat untuk bertanya ini struktur adatnya ini ada tidak, masih hidup tidak. Jadi bukannya tidak mungkin atau tidak mustahil seorang tokoh adat dibawa dalam persidangan penetapan pengangkatan anak ya, untuk Pak, ya? memastikan kehati-hatian demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Wujud dari kehati-hatian seorang hakim memastikan apakah pengangkatan anak ini akan membawa kebaikan kepada anak atau tidak, gitu ya Pak ya. Oke, kerabat Metropolis, jangan kemana-mana, kita masih ada satu sesi terakhir, sesi pamungkas, tetap stay tune di Metropolitan. Halo, selamat datang di Pengadilan Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pendaftaran perkara perdata. Layanan perkara perdata terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Permohonan, 2. Gugatan dan gugatan sederhana. Beberapa jenis perkara permohonan yang dapat diajukan antara lain: permohonan perubahan akta catatan sipil, permohonan perwalian, permohonan pengangkatan anak, permohonan penetapan akta kematian, dan lain-lain. Sedangkan gugatan dan gugatan sederhana antara lain: perceraian non-muslim, perbuatan melawan hukum, cidera janji atau wan prestasi, dan lain-lain. Sesuai Perma nomor 4 tahun 2019, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak Rp500 juta. Pada pendaftaran perkara permohonan ataupun gugatan, pihak berperkara bisa datang langsung ke bagian PTSP Perdata pada Pengadilan Negeri Metro, melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu surat permohonan atau gugatan, surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum, kemudian bukti-bukti yang menguatkan seperti KTP, kartu keluarga, akta, dan lain-lain. Selanjutnya, petugas PTSP Perdata akan memeriksa kelengkapan berkas dengan memberikan penjelasan yang dianggap perlu. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, Anda diminta mengisi formulir untuk pembuatan akun e-court.
eCourt merupakan aplikasi layanan pendaftaran perkara secara online. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan mendaftarkan akun eCourt. Antara lain, email dan nomor WhatsApp aktif, KTP atau SIM atau paspor, dan rekening aktif. Kemudian, petugas membantu membuatkan akun eCourt sesuai dengan formulir yang telah diisi. Jika sudah selesai, maka Anda akan menerima notifikasi melalui email berupa nama akun dan password untuk login ke aplikasi eCourt. Selanjutnya, daftarkan perkara permohonan ataupun gugatan melalui aplikasi eCourt dengan mengisi data dan mengupload dokumen serta membayar panjar biaya perkara. Untuk pembayaran, nantinya pengguna akan mendapatkan nomor virtual account dari perkara yang didaftarkan. Dan membayarnya bisa melalui ATM ataupun mobile banking. Jika sudah berhasil melakukan pembayaran panjar biaya perkara, pihak pengadilan akan melakukan validasi dan verifikasi untuk mendapatkan nomor perkara yang nantinya akan diberitahukan melalui akun eCourt atau email. Dengan mendapatkan nomor perkara, maka tahapan pendaftaran perkara telah selesai. Anda dapat mengakses informasi perkaranya melalui aplikasi eCourt. Selanjutnya, menunggu panggilan sidang yang nantinya diberitahukan melalui panggilan elektronik dan berhadir pada persidangan. Demikian informasi layanan pendaftaran perkara perdata pada Pengadilan Negeri Metro. Semoga dapat membantu dan terima kasih sudah menonton. Halo, selamat datang di Pengadilan Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pendaftaran perkara perdata. Layanan perkara perdata terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Permohonan, 2. Gugatan dan gugatan sederhana. Beberapa jenis perkara permohonan yang dapat diajukan antara lain: permohonan perubahan akta catatan sipil, permohonan perwalian, permohonan pengangkatan anak, permohonan penetapan akta kematian, dan lain-lain. Sedangkan gugatan dan gugatan sederhana antara lain: perceraian non-muslim, perbuatan melawan hukum, cidera janji atau wan prestasi, dan lain-lain. Sesuai Perma nomor 4 tahun 2019, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak Rp500 juta. Pada pendaftaran perkara permohonan ataupun gugatan, pihak berperkara bisa datang langsung. Kerabat Metropolis, kembali lagi di program Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Ini adalah sesi terakhir, sesi keempat dari episode kita kali ini. Dan tadi di sela-sela waktu jeda, ketika saya cek sosial media, ada satu pertanyaan yang masuk dari para pencari keadilan. Saya izin tanyakan dan sampaikan pertanyaan tersebut ya kepada bapak-bapak hakim narasumber, Pak Rizal dan Pak Kemal. Saya bertanya, pada prakteknya di tengah-tengah masyarakat, pengangkatan anak itu, tadi kan di sesi pertama kita singgung ya Pak, bahwa pengangkatan anak itu justru tidak boleh memutus hubungan antara si anak dengan orang tua kandung. Tapi justru secara empirisnya, prakteknya, faktualnya, justru ketika seseorang anak diangkat oleh orang tua angkat, justru relasi anak tersebut dengan orang tua kandungnya justru cenderung diakhiri Pak, cenderung ditutup-tutupi. Misalnya, ini kamu sudah saya angkat anak, udah orang tuamu ya saya, gitu. Jadi tidak boleh lagi berkomunikasi atau bahkan punya hubungan yang baik lah, yang punya silaturahmi yang harmonis dengan orang tua kandung. Bagaimana hukum memandang praktek-praktek tersebut Pak, fenomena-fenomena tersebut? Saya mungkin mulai dari Bapak Rizal dulu Pak, boleh Pak? Silakan Pak. Oke, jadi masyarakat perlu tahu ya, dalam konteks hukum ini ada yang namanya orang tua, ada yang kemudian namanya wali, ada kemudian orang tua yang mengangkat anak. Kalau orang tua tentunya dia punya kewenangan untuk kemudian mengurus kebutuhan anak itu sampai kemudian anak itu nanti dewasa 18 tahun, mengurus secara fisik, psikis maupun kemudian harta benda. Begitu pula dengan perwalian. Kemudian untuk pengangkatan anak ini, untuk harta bendanya tetap pada orang tua aslinya. Pengurusannya. Okay. Jadi ini yang membedakan dia dengan pengalian versi wali. Kalau wali itu semuanya terkait kepengurusannya, harta benda dan sebagainya itu beralih ya Pak ya? Beralih kepada walinya. Nah, gitu. Dengan syarat-syarat tertentu tentunya tidak bisa kita jelaskan di sini ya. Nanti sesinya habis. Kemudian
untuk pengangkatan anak ini dia fokusnya adalah mengenai bagaimana anak itu terlindungi, kemudian bagaimana anak itu sejahtera. Iya. Jadi fokusnya di sana, begitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kemudian ketika anak itu sudah dirawat dari kecil, begitu ya. Nah, ini begini. Jadi menjadi pertanyaan, kalau dia dirawat dari kecil tentunya tidak ada akses dari harta bawaan dengan orang tua awalnya, begitu ya. Iya kan? Otomatis kemudian orang tua yang mengangkat ini kemudian ya, dia ya membesarkan anak sebagaimana adanya. Nantinya ketika kemudian ada harta bawaan, misalnya waris dari itu, baru kemudian nanti yang berhak mengurusnya adalah orang tua aslinya. Karena kemudian dia dari kecil tidak pernah tahu orang tuanya dan punya kewajiban tadi untuk kemudian menyampaikan, orang tua yang mengangkat itu menyampaikan, harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Itu ada di pasal 6. Ya, di pasal 6 dijelaskan bahwa sebijaksana mungkin untuk menyampaikan. Nanti bisa dicari caranya, misalnya menunggu anak itu kemudian sudah bisa berpikir, ya kan? Misalnya umur 17 tahun, ya boleh tadi kemudian dikatakan bahwa mohon maaf nak, sebenarnya kami bukan orang iya bukan. Ininya dijelaskan, dicari sesi-sesi yang terbaik. Karena memang kewajiban hukum itu tetap harus dilaksanakan. Jadi tetap harus dilaksanakan. Tetap harus tidak bisa ditawar-tawar. Anak itu harus tahu. Bahkan kalau misalnya di hukum Islam, mungkin mohon maaf sedikit ke hukum Islam, untuk menikah kalau perempuan itu harus ada wali. Wali itu tentunya harus ada nasab darahnya dengan orang tuanya kan begitu. Jadi tetap harus kemudian dijelaskan, walaupun tentunya ada wali hakim dan sebagainya, tapi fokus utamanya adalah walinya. Kalau ada walinya, jadi tetap harus kemudian disampaikan terkait dengan nanti jika kemudian terkait dengan waris dan lain sebagainya, itu juga harus jelas. Karena kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya perdata. Mungkin ada pertanyaan mungkin masyarakat bertanya lagi, loh kalau saya meninggal, saya pingin kasih waris gimana? Tadi kan sudah jelas ya, sudah jelas bahwa tidak memutus hubungan darah dengan orang tua. Kalau mau memberikan sesuatu karena memang kasihan anak ini sudah dari bayi saya rawat, boleh melalui hibah. Jadi sebelum beliau meninggal mungkin ya. Jadi kalau waris kan beliau meninggal terlebih dahulu 830 baru aktif ya, baru aktif yang namanya pewarisan kan begitu ya. Jadi kalau hibah itu sebelum beliau meninggal harus kemudian disampaikan lebih dahulu, saya menghibahkan ini dengan ketentuan tertentu, khususnya waris harus melalui akta notarial dan lain sebagainya. Tidak boleh kemudian lesan, kemudian dan lain sebagainya ya. Nanti kita bahas di sesi yang lain. Yang pasti kalau waris itu di 833 dia harus menanggung aktiva dan pasiva, ya kan? Jadi utangnya juga harus ditanggung. Karena hibah ini diberikan sebelum meninggal, maka tidak tergantung yang 833 tadi, begitu. Iya. Jadi memang harus ya Pak, tidak bisa harus diberitahu orang tua kandung siapa orang tua kandungnya. Saya beralih ke Pak Kemal. Bagaimana pendapat Pak Kemal mengenai fenomena-fenomena di tengah masyarakat yang tadi saya jelaskan? Oke, kalau saya tuh gini, kenapa di masyarakat itu sering terjadi hal demikian? Karena cuma satu alasannya. Kekurang tahuan. Bagaimana mungkin kalau orang yang sudah tahu, ya kan? Misalnya kalau kita mengambil barang orang itu adalah nggak boleh. Betul. Ya kan? Apalagi menghilangkan nasabnya. Makanya saya bilang inilah tujuan kita Mbak Alia, yaitu mengedukasi. Tagline kita besar itu adalah Metropolitan Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Artinya inilah sumbangsih kami dari Pengadilan Negeri Metro. Semuanya ini untuk memberikan pelayanan pada masyarakat agar masyarakat ini setidaknya melek hukum. Nah, pertanyaan masyarakat yang tadi bagus. Maka dari itu harusnya peran dari seluruh orang yang mengerti hukum, baik dari misalnya ya Pak Polisi, Bapak Jaksa, ya kan, Bapak Ibu Hakim, terus misalnya dari Bapak Ibu Advokat, harusnya ini memberikan pelayanan. Ini adalah sumbangsih moralnya kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengerti
ketika masyarakat sudah mengerti aturannya dalam undang-undangnya seperti ini, dalam PP-nya seperti ini, saya rasa insya Allah itu akan turun dengan sendirinya. Yang disampaikan Pak Rizal itu betul, harus dilihat dengan kondisi si anak angkat ini apakah sudah stabil atau belum, emosionalnya seperti apa. Itu dari saya, Mbak Alia. Oke, Bapak Kemal dan Bapak Rizal, sebelum kita mengakhiri episode podcast kita pada siang hari ini, saya minta sedikit closing statement dari masing-masing Bapak Hakim. Mulai dari Pak Kemal dulu mungkin. Pak Kemal, silakan Bapak, closing statement untuk episode kita kali ini. Episode kali ini karena kita mengangkat tema ini terkait dengan pengangkatan anak ini, ada sebab-musababnya, karena ini sering terjadi fenomena di masyarakat. Nah, jadi untuk hari ini closing meeting saya cuma satu, luar biasa, itu saja. Closing statementnya 2 kata berarti, Pak. Iya, Luar biasa. Luar Oke, biasa. mungkin Pak Rizal closing statementnya apa Pak untuk episode kita kali ini, Pak? Oke, masyarakat jangan ragu, jangan takut untuk kemudian melakukan pengangkatan anak. Namun demikian yang harus Anda ketahui bahwa pengangkatan anak itu ada untuk kepentingan anaknya, bukan kepentingan Anda, ya. Itu garis bawahnya. Jangan sampai kemudian gara-gara saya dikatakan tetangga nggak punya anak, maka saya angkat anak, maka fokusnya bukan lagi kemudian ke anak tapi ke saya, begitu ya. Jadi sebelum mengangkat Anda harus ikhlas dulu. Saya mau mengangkat anak untuk kepentingan anak. Jadi kalau kita di Islam ada yang namanya ada asumsi ibadahnya begitu. Dan itu kewajiban juga menurut hukum, kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak, itu closing statement untuk mengakhiri episode kita pada siang hari ini. Kerabat Metropolis, tak terasa sudah 60 menit sudah kami bertiga duduk di sini memberikan pencerahan informasi hukum kepada seluruh kerabat Metropolis dimanapun berada. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya dengan isu-isu hukum yang pastinya tidak kalah menarik, faktual, dan bermanfaat untuk dibahas. Saya Alia Nur Hafizah pamit undur diri, terima kasih. Dari pusat jantung kota Metro, kami hadir di channel 91,3 FM. Dipancar